وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد ونبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, bil khusus nikmatul iman wal Islam serta sehat wal afiat, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kita masih memulai ini pembahasan kitab Nashihul Ibad. Nashihul Ibad ini bayani al-fadhil munabihat al-istidad liyaumil ma'ad, tentang menjelaskan lafaz-lafaz yang daripada kitab Munabihat al-istidad liyaumil ma'ad. Liyaumil ma'ad karya Syekh Ahmad bin Hajar al-Asqalani rahimahullah radhiyallahu anhu. Kitab aslinya adalah Nashihul Ibad. Kitab aslinya adalah Munabihat al-Istidad Yaumil Ma'ad. Beberapa peringatan tentang persiapan untuk hari kembali, hari akhir, yang kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Disyarah yaitu dikasih judul Nashihul Ibad. Itu syarahnya sebetulnya. Adapun matanya itu Munabihat, itu punyanya Syekh bin Hajar al-Asqalani rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabiyyi wa ulumihim amin. Kama qala musannif rahimahumullah anhum ardahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai arfa' paling tingginya sifat kesempurnaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Alladzi khassa, yang mana Allah telah mengkhususkan man syaa, siapa yang dikehendakinya, yang dikehendaki min ibadi, dari banyak-banyak hambanya, dari hamba-hambanya, bil ma'asiril hikamiyah, dengan asal daripada yang penuh dengan hikmah, dengan kesan-kesan daripada itu, jejak daripada hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, alladzi khassallahu ta'ala, yang Allah khususkan beliau bi jami'i kamalatil ubudiyah, dengan seluruh kesempurnaan keubudiyahan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la. Dan sallallahu, semoga Allah melimpahkan salawat tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad alladzi mala Allah, yang mana Allah telah memenuhi, Allah Ta'ala telah memenuhi beliau, qalbahu, telah memenuhi hati beliau sallallahu alaihi wasallam min jalalih, daripada keagungannya, al-a'la, yang paling luhur, jalla wa ala, dia yang maha agung dan maha luhur. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna, wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, maka Allah menentukan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam daripada jamalihi al-asna, daripada keindahan beliau yang luhur. Wa sara, maka menjadilah beliau sallallahu alaihi wasallam masruran, orang yang sedang, mansuran, yang ditolong oleh Allah, disenangkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi wa ashabihi salikin wasalikin ala najihi, dan semoga salawat juga terlimpah atas keluarga beliau dan sahabatnya dan para salik, orang-orang yang meniti jalan ala nahjihi, pada jalannya, jalan beliau SAW. Fanalu khairan wafira, maka mereka memperoleh kebaikan yang penuh.
Amma ba'du fa yaqulu al-murtaji ghafral masawi Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, itu Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi. Maka berkata al-murtaji, orang yang mengharap ghafral masawi, pengampunan akan kesalahan, itu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadza syarhun, ini sebuah penjelasan, wada'tuhu yang saya letakkan, saya buat al-kitabil mustamil, atas kitab yang mencakup alal mawaid, atas beberapa mau'izah lil allamah, yang mana kitab itu karya daripada al-allamah al-hafiz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani, thumma al-Misri. Al-Asqalani dia, kemudian Al-Misri karena lahir di Askelon, di Asqalan di Palestina, kemudian pindah ke Mesir. Tahammadahullahu ta'ala birahmatihi amin. Wasammaituhu nasaihal ibad. Dan saya menamakannya kitab ini nasaihal ibad, nasihat-nasihat bagi para hamba-hamba Allah Ta'ala. Untuk ketulusan pada hamba Allah. Ketulusan dalam bentuk nasihat, ujangan. Karena kita tahu nasaih atau nasihat itu maknanya tulus. Semua perbuatan yang menyatakan ketulusan kita pada muslim, masuk kita menyingkirkan gangguan dari jalan, itu termasuk bentuk tulusnya kita kepada sesama muslim, itu nasihat. Nah, tapi sebagian dari nasihat itu, sebagian dari bentuk ketulusan itu adalah kita memberikan nasihat atau ujangan kepada orang-orang itu daripada sesama muslim. Itu masuk salah satu bentuk dari nasihat atau ketulusan hati kita. Nasaihul ibad, sama itu saya namakan kitab ini nasaihul ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba, fi bayanil alfaz, tentang penjelasan lafaz-lafaz munabbihat, lafaz-lafaz dari kitab munabbihat. Kitab ini kitabnya Ibn Hajar Asqalani tadi, itu munabbihat al-istidad yaumil ma'ad, hal-hal yang memperingatkan tentang istidad, persiapan kita untuk yaumil ma'ad, untuk hari kembali kita kepada Allah Taala. Wa as'alullah al-karim, saya mohon pada Allah al-karim yang maha dermawan, ayyanfa'a bil muslimin, untuk memberi manfaat dengannya, dengan kitab ini kepada kaum muslimin. Wa yaj'alahu zakhiratan, dan semoga Allah menjadikan kitab ini zakhirah, simpanan, ila yaumiddin, hingga hari kiamat, hingga hari pembalasan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tusanu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqarat, dan disunnahkan basmalah ini ketika ibtida, ketika memulai di setiap perkara selain muhaqqarat, selain perkara-perkara yang dianggap remeh. Adapun perkara yang remeh maka tidak dianjurkan basmalah. Maka perkara remeh seperti buang sampah, memindah satu barang dari satu tempat ke tempat lain, itu perkara-perkara remeh, maka tidak dianjurkan basmalah. Jadi selain perkara-perkara remeh maka disunnahkan untuk membaca basmalah. Wa in taraka, jika dia tinggalkan basmalah itu fi awwaliha, di awal daripada perkara tadi, ata biha, maka dia melaksanakan atau membaca basmalah tadi fi asnaiha, di tengah-tengah kulli umur, di tengah-tengah perkara tadi, bi qouli bismillah fi awwalihi wa akhirih, itu dengan mengucap bismillah fi awwalihi wa akhirih, bismillah dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya, di awalnya dan di akhirnya. Kemudian alhamdulillah fi kulli hin, bismillah awwalahu wa akhirahu, boleh, atau bismillah fi awwalihi wa akhirih, ada dua riwayat. Ketika lupa maka kita sunnah mengucapkan bismillah di awalnya dan di akhirnya. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Alhamdulillah fi kulli hin, segala puji bagi Allah di setiap waktu. Ai zaman, qalla au katsur, ini setiap zaman, sedikit atau banyak zaman itu. Jadi hin itu menunjukkan banyaknya atau sedikitnya waktu. Wa awqatin, dan juga di setiap waktu sama, setiap saat dan setiap waktu. Wa ya azmina mahdudah, awqat adalah zaman yang terbatas, itu min ataf khos ala am, termasuk ataf khusus atas ataf yang umum. Kalau awqat waktu yang terbatas, kalau hin itu semua waktu baik sedikit maupun banyak itu masuk hin. Wassalatu ala rasuli asyrafil khalqi wal bariyat. Jadi alhamdulillah fi kulli hinin wa awqat, wassalatu ala rasuli asyrafil bariyat,
hadhihi munabbihatun al-istidad yaumil ma'ad. Dikatakan adapun yang di pinggirnya itu, yang pinggir kitab itu sebetulnya ada risalah sendiri punyanya Nawawi juga Al-Bantani, itu Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Futuhatul Madaniyah tentang cabang-cabang keimanan. Kita sudah pernah bahas Qawmiyut tentang cabang-cabang keimanan itu pada 2 tahun lalu, 2 Ramadan lalu. Ini juga sama, cuma ini bukan bentuk nazoman. Itu Futuhatul Madaniyah fi Syu'ab, itu sama tentang cabang-cabang keimanan, sama dengan Qawmiyut fi Syu'abil Iman. Kemudian itu ringkesan Futuhatul Madaniyah ini ringkesan beliau ringkas dari kitabnya Imam Nuqayyah, kitabnya Imam Suyuti. Kita sudah janji untuk Nasuhul Ibad, biar Nasuhul Ibad dulu lah. Jadi kalau memang ada waktu kita sambung ini. Segala puji bagi Allah di setiap saat dan setiap waktu. Wassalatu ala rasulih, dan sholawat tetap atas rasulih, atas rasulnya, asyrafil khalqi, paling mulianya makhluk. Sholawat itu adalah al-ataf minallah. As-sholatu ayat atfu minallah, kasih sayang dari Allah. Wa min ghairihi, dan dari selain Allah. Ala rasuli, semoga kasih sayang atau sholawat itu tetap terlimpah atas rasulnya Allah. Ila kafatil khalq, kepada seluruh makhluk. Itu asyrafil khalq, yang mana beliau adalah paling mulianya makhluk. Wa huwa kullu ma awjadahu Allah Ta'ala ala taqdiri ala taqdirin awjabatul hikmah. Makhluk itu adalah segala kullu ma awjadahu Allah, segala apa yang Allah wujudkan, yang Allah Ta'ala wujudkan menurut takdir, menurut ketentuan yang diwajibkan oleh hikmah, oleh sifat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah ciptakan makhluk ini bukan karena dia butuh, bukan karena dia Allah itu perlu, tapi memang hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal bariyat, dan juga bariyat. Ini bariyat juga sama, makhlukat. Ini makhluk secara mutlak. Al bariyat, paling beliau Rasulullah paling afdalnya makhluk secara mutlak. Aw allati fil ardi, atau bariyat itu juga diartikan makhluk tapi yang di bumi saja. Kalau khalaq itu makhluk semua di bumi, di langit, antara keduanya, antara langit dan bumi. Kalau bariyat itu ada yang mengatakan itu makhluk fil ard, di bumi. Fa hiya min atfil muradif, maka dia termasuk ataf yang berupa muradif, sinonim. Au min atfil khas alal am, atau termasuk ataf khas atas umum, yang khusus atas yang umum. Bariyat itu khusus yang di bumi, diatafkan kepada makhluk secara umum. Hadhihi, maka ini yakni al-mustahdharah fi dhihni, atau yang dihadirkan di akal, yang dihadirkan di benak kita. Hadhihi, ini yang dihadirkan di benak kita adalah munabbihatun, adalah hal-hal yang merupakan peringatan, adalah peringatan-peringatan alal istidad, untuk istidad, bersiap-siap li yaumil ma'ad, untuk hari kembali, tempat kembali. Itu apa? Alat ta'ahub, sama ta'ahub itu istidad, itu siap-siap. Li ajli waktu rujuk, al-ma'ad itu waktu kembali, untuk waktu kembali kita kepada Allah SWT. Jadi peringatan yang bisa menggerakkan orang untuk kita mengingatkan kita kepada tempat kembali kita nanti, atau waktu kembali kita kepada Allah SWT. Fa inna minha, dan sesungguhnya dari sebagian munabihat, sebagian hal-hal yang memperingatkan itu, ma yakunu masna, ada yang dua-dua, ada dua perkara nanti. Ai zaujain, ya, sepasang. Wa minha ma yakunu sulasiyan, ada yang tiga, ila tamamil asyrah, sampai ada yang 10. Jadi kalam-kalam hikmah tadi nanti ini, baik dari hadis maupun dari ucapan ulama, itu ada yang dua, ada yang tiga, tentang tiga perkara, ada yang tentang dua perkara, ada yang tentang empat perkara sampai 10. Wa jumlatul maqalat, jumlah makolahnya, ucapan-ucapannya itu nanti baik hadis maupun yang lain, mi'atani wa arba'a asyrata,
214 al-akhbar hadis, ya, 214 hadis, wa 45 al-bawaqi asar. Sisanya 45 itu yang bawa dan bawaki, dan sisanya yang lain itu asar. Ya. Maaf, jumlah makalah itu 114 makalah ucapan. Yang hadis itu 45, sisanya itu asar. Asar itu perkataan sahabat atau tabi'in. Disebut asar dari kata asar. Asar itu artinya bekas. Karena ucapan sahabat, ucapan tabi'in itu bisa jadi ada bekas-bekas jejak-jejak dari ucapan Rasulullah. Karena mereka hasil khususnya para sahabat yang langsung menerima langsung dari Kanjeng Nabi dan Rasulullah SAW. Jadi maka disebutlah ucapan sahabat, ucapan tabi'in itu asar. Asar dari kata asar, yaitu jejak. Jadi 214 itu ucapan nanti, perkataan-perkataan yang ada di kitab ini ada 214, yang 45 itu hadis, sisanya asar. Wa ana al-an uridu tabarruk, dan sekarang saya ingin bertabarruk, mengambil keberkahan bi'tiyani hadisain, dengan mendatangkan dua hadis syarifain yang dua-duanya mulia, jalilain yang agung, dua hadis yang agung. Fal hadithul awal, maka hadis yang pertama, ajazani bil allamah, telah mengijazahkan kepada saya dengan hadis itu al-allamah Syekh Muhammad al-Khatib Asy-Syami, tsumma al-Madani al-Hambali. Itu Syekh Muhammad al-Khatib Asy-Syami, kemudian al-Madani dari Syam, tinggal di Madinah, al-Hambali, mazhab Hambali, wa huwa Ibn Utsman, yaitu bin Utsman bin Abbas bin Utsman, an masyayikhi, dari guru-gurunya, muttasilan, bersambung sanadnya kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi Rabbi azza wa jalla, itu dari Rasulullah SAW bima yarwi, dalam apa-apa yang diriwayatkan, beliau riwayatkan dari Tuhannya, dari Rabbi azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haram zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku, wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu bainakum, antara kalian, muharraman, diharamkan. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, semua di antara kalian itu sesat, illa man ahadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk oleh kalian kepada aku. Ahdikum, aku akan menunjuki kalian. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah sendiri mengatakan wa ma'ana bizallamin lil abid, dan aku tidak zalim kepada hamba, karena semua milik Allah, maka mustahil Allah itu zalim. Sedangkan zalim itu menggunakan milik orang lain tanpa ada hak, itu zalim. Sedangkan semua milik lillahi ma fis samawati wa fil ardi, semua yang langit yang di bumi itu milik Allah. Tidak mungkin Allah itu zalim. Bagi hambaku semuanya zalim, semua dari kalian sesat, kecuali orang yang aku tunjuki, maka mintalah petunjuk kepada aku. Ahdikum, aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, itu perlunya kita minta ihdinas shiratal mustaqim setiap hari 17 kali, karena kita tidak ada yang tidak merasa aman daripada melenceng dari hidayah itu, sehingga kita minta selalu berada dalam hidayah. Ya ibadi kullukum ja'iun, hamba-hambaku semua dari kalian lapar. Illa man at'amtum, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah oleh kalian makanan kepadaku. Ut'imkum, aku akan memberi kalian makanan. Ya, bukan berarti turun dari langit, ya, artinya ya bisa jadi Allah memberikan berupa karomah, ya, berupa mukjizat, berupa karomah, itu bisa jadi. Dan itu terjadi beberapa aulia. Jadi kalau kita ya tahu diri lah. Pasal imun ya, mungkin mintalah makan padaku, aku beri kalian makan. Dengan sunnatullah, dengan hukum Allah yang berjalan di antara manusia. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, segala daripada kalian, semua dari kalian itu arin, hakikatnya telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku beri pakaian kepada dia.
Fastaksuni, maka mintalah oleh kalian pakaian kepadaku. Aksukum, aku akan memberi kalian pakaian. Ini semua itu memberi apa? Peringatan pada kita tentang bahwa hakikatnya segala itu dari Allah. Makhluk ini cuma perantara. Maka minta kepada Allah SWT. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tuh bersalah baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan saya mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka minta ampun oleh kalian padaku. Aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu dzurri, kalian tidak akan mencapai untuk memberi madarat, kemadaratan bagiku. Fatadzuruni, sehingga kalian memberi madarat kepada diriku. Kalian tidak bisa mencapai daripada kebahayaanku, sehingga kalian bisa menyampaikan madarat atau kebahayaan bagiku, tidak. Walan tablughu naf'i, juga sebagaimana kalian tidak bisa memberi madarat, kalian juga tidak akan mencapai kemanfaatanku atau memberiku manfaat. Fatanfa'uni, sehingga kalian memberi kepada aku manfaat, tidak. Allah tidak mengambil, tidak terkena madarat pada hamba, tidak juga mengambil manfaat daripada hamba. Karena Dia Maha Kuasa segala-galanya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, artinya maksudnya di situ tidak memberi madarat ya dengan dosa kita. Dosa kita pun tidak membawa madarat pada Allah SWT. Dan Allah beri kita dengan banyak pemberian, itu pun tidak memberi madarat terus Allah jadi fakir, tidak. Dengan pemberian Allah SWT. Begitu manfaat amal kita pun, sebanyak apapun amal kita tidak akan memberi manfaat kepada Allah. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari amal itu. Kemudian kanu ala abjali qalbi, juga sedekah dan semuanya itu menunjukkan hakikatnya semua itu untuk diri kita. Kita beramal, kita bermaksiat, kembalinya untuk diri kita, bukan kepada Allah SWT. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, sesungguhnya generasi awal dari kalian dan yang akhir dari kalian, manusia dari kalian, jin dari kalian pun, kanu, seandainya mereka itu berada, semua berada, ala atqa qalbi rajulin, pada paling takwanya hati dari seseorang. Atqa qalbi rajulin wahidin. Jadi seandainya semua manusianya, awal makhluk Allah, awal akhir manusia, jin, semuanya berada pada takwa, hati yang paling takwa sekalipun, minkum di antara kalian, hati orang yang paling takwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an, maka tidak menambah hal itu semua, ketakwaan kalian semua itu dari awal sampai awal akhirnya, semua tidak menambah fi mulki, dalam kerajaanku, kekuasaanku, syai'an, sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya awal kalian, akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, kanu ala abjari qalbi rajulin, semua berada pada paling fasiknya hati, paling rusaknya hati dari seorang di antara kalian, minkum qalbi rajulin wa minkum mana qasadzalika fi mulki syai'a, tidak mengurangi hal itu semua, tidak mengurangi apa-apa min mulki, dari kekuasaanku, syai'an, sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, seandainya orang generasi makhluk di antara kalian, yang awal, yang akhir, yang berupa manusia, yang berupa jin, qamu, mereka semua berdiri, fi sa'idin wahid, dalam satu tanah yang lapang, yang luas, datar, fasa'aluni, mereka semua meminta kepadaku. Semua orang, semua jin, manusia, semuanya berdiri satu. Kita bisa bayangkan tanah yang lapang. Manusia yang ada sekarang aja sudah berapa? 6 miliar lebih, tidak tahu berapa. Belum lagi ditambah berapa generasi, belum generasi yang banyak dari sampai zaman Nabi Adam, bahkan generasi yang sampai hari kiamat. Itu semua seandainya berdiri semua, qamu fi sa'idin wahid, lalu mereka minta, fasa'aluni, lalu mereka semua masing-masing meminta aja. Kita tidak bisa bayangkan, satu orang aja kemauannya banyak, saya mau ini, mau ini, mau semua. Itu baru satu orang, belum jin, belum semuanya. Itu semua minta kepada aku, kata Allah. Fa'to, itu lalu aku beri, ulah wahidin masalah, atau setiap seorang dari mereka masalah atau permintaannya, mana qasadzalika, maka itu semua yang aku beri semua kepada mereka, permintaannya tidak mengurangi hal itu tadi, mimma indi, dari apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyat, kecuali seperti sebagaimana berkurangnya atau apa yang dikurangi oleh mikhyat jarum, idza urkhilal bahr,
ketika dia dimasukkan ke laut. Jarum masuk ke laut, diangkat, menetes. Maka semua perbendaharaan Allah itu ibarat lautan yang luas. Sedangkan semua yang diberikan pada semuanya itu cuma ibarat satu tetes dari jarum itu. Ya ibadi, ini maksudnya Allah ini merangsang kita untuk meminta. Karena Allah itu maha kaya. Tidak ada yang besar bagi Allah, semua mudah. Kullu dzalika Allah yasir, semua mudah bagi Allah. Fa'atu itu kemudian kata Allah, ya ibadi wahai hamba-hambaku, inama hiya amalukum, hanya saja ini adalah amal kalian. Yang saya catatnya adalah amal kalian, kata Allah. Uhsihalakum, saya menghitung amalakum itu untuk kalian. Summa uwafikum iyaha, kemudian saya genapi kalian kepada amal tadi. Dan saya genapi balasannya. Baik wajar khairan, siapa yang mendapati amalnya baik, mendapati kebaikan dari amalnya tadi yang saya catat, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah SWT. Wa man wajada ghairu dzalik, siapa yang mendapati selain itu, selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jadi ini amal kalian. Saya tidak ikut mengutak-atik dari catatan ini. Yang saya catat sini kata Allah, yang saya catat di situ ada semua amal kalian sendiri. Kalau baik maka kalian puji Allah. Jadi jangan larut dalam bangga diri dengan kebaikan itu. Dia memuji Allah SWT karena Allah yang membantu dia untuk memperbuat kebaikan. Kalau dia mendapati selain itu, yaitu keburukan, maka jangan dia celah siapa-siapa, jangan celah orang lain, celahlah dirinya sendiri. Kita sering mencela setan, ini memang setan. Karena setan itu tidak terima nih. Salahnya nanti dilihat lagi surat Ibrahim ayat 22 itu, bahwa setan nanti di situ disebutnya setan tidak terima. Ya setannya tidak terima, disalahkan. Fala talumuni walumu anfusakum, kata setan. Jangan kau celah saya, celahlah diri kalian sendiri. Itu nanti perdebatan antara setan dengan orang fasik ketika sudah dicemplungkan ke dalam neraka. Waliyatubillah kita hidupan sendiri di neraka. Ma'ana bi musyrikukum wa antum bi musyrik. Kamu tidak bisa menolong saya pun tidak bisa menolong kamu, kata setan. Lihat panjang lebar surat Ibrahim itu ayat 22. Wal hadits tsani, hadis kedua, ajazani bil alama Sayyid Ahmad Al-Mursifi. Itu saya dijazahkan oleh Sayyid Ahmad Al-Mursifi Al-Masri dari Mesir. Ba'dan ajazani, setelah mengijazahkan kepada saya Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i Al-Masyayikhi dari guru-gurunya musalsalan bil awaliyah. Musalsalan bil awaliyah, yang berantai dengan keawalan. Maksudnya masing-masing guru itu mengatakan ini adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari guru saya. Gurunya lagi mengatakan ini hadis yang awal masami itu, yang paling awal kali yang saya dengar dari guru saya. Gurunya juga begitu sampai musalsal kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini musalsal bil awaliyah. Kita punya sanad beberapa dari beberapa guru tentang musalsal bil awaliyah ini. Mutasil dengan baik dengan Ibn Hajar ini, sanadnya ke Ibn Hajar Asqalani ini juga ada, dan ke yang lainnya juga ada. Yaitu ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Ar-rahimun, orang-orang penyayang itu, yarhamuhumur rahman, maka ar-rahman tabaraka wa ta'ala, ar-rahman yang maha berkah, yang maha suci lagi maha luhur, yarhamuhum, akan merahmati mereka, akan merahmati orang yang penyayang itu. Irhamu man fil ardi, rahmatilah siapa-siapa yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama', maka dia yang di langit akan merahmatimu. Fal makna rahimun man fil ardi, maknanya itu akan ditafsirkan hadis itu. Maknanya ar-rahimun, orang-orang yang menyayangi kepada apa yang ada di bumi, itu berupa min adamiyin, manusia, hayawan, bahkan lam yu'mar bi qatlin, selama hewan itu bukan hewan yang disuruh untuk dibunuh, seperti ular, kalajengking, sebab itu disuruh dibunuh. Ya. Ya, selain hewan-hewan yang disuruh untuk dibunuh karena bahaya, bil ihsan ilaihim, ya. Yaitu apa? Allah memerintah untuk berbuat baik kepada mereka semua. Bi husnur rahman ilaihim, maka ar-Rahman pun akan berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang yang kasih sayang.
Irhamu man tastati'una tarhamu. Sayangilah siapa-siapa yang kau mampu untuk kau sayangi. Ya. Min asnafi makhlukati, dari macam-macam makhluknya Allah Ta'ala. Walau ghaira akilin, meskipun selain yang berakal, yang tidak berakal. Itu hewan, ya, binatang yang tidak berakal meskipun bukan manusia. Bisyafaqah, dengan kasih sayang alaihim, kepada mereka. Wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah. Dan dengan apa? Dengan doa kalian untuk mereka dengan rahmat dan ampunan. Warhamna wal muslimin waghfir lana wal muslimin. Yarhamkumul malaikah. Yarhamkumul malaikatu, maka malaikat-malaikat akan merahmati kalian, yaitu yang di langit. Birahmati, dari rahmatnya Allah Ta'ala, dari rahmatnya orang itu, dari ammata ahlus sama. Rahmati dikatakan rahmati di ahli sama, ammatan di ahli sama, secara umum bagi penduduk langit. Alladzina hum aktsaru min ahlil ardh, yang mana mereka penduduk langit lebih banyak dari penduduk bumi. Wala yajuzu lisyakhsi an yad'u li jami'il muslimin bi qabri dhunubihim. Bahkan, dan tidak boleh bagi seseorang untuk berdoa bagi seluruh muslimin dengan mengampuni seluruh dosa mereka. Aw yad'u li faqirin, atau berdoa kepada orang fakir, binahwi mi'ata dinar, dengan mendapat uang 100 dinar umpama. Walaysa lahu jihadun yatasahal minha, dan tidak ada baginya, bagi orang itu, jihadun, satu arah, satu sisi yang yatasahal, ya. Lahu itu bagi fakir tadi, yang mana bisa menjadi mudah minha, darinya, dari jihad tadi, dari arah itu tadi, zalika, hal itu, yaitu 100 dinar itu, ya. Wa yaqulu hadza min rahmah bil khalq, lalu dia mengatakan ini termasuk rahmat kepada makhluk. Jangan memintakan ampun untuk seluruh dosa mereka. Tidak mungkin. Ya boleh meminta ampun secara umum, mau fil muslimin wal muslimat, tapi fil jami'al dzunubihim. Itu karena Allah memang sengaja membuat manusia itu begitu supaya Allah tetap mengampuni terus. Kalau semua dosanya diampuni, habis sudah. Dan itu sesuatu yang bagi Allah mungkin saja, cuma bagi makhluk atau bagi kita ya sulit. Atau mendoakan orang fakir, kau semoga dapat 100 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 100 dinar berarti 400 gram, hampir setengah kilo emas. Jadi jangan minta doakan, ya Allah, oh saya semoga dapat kamu ini 100 dinar. Sedangkan dia tidak punya jihad, tidak punya arah atau pekerjaan yang sekiranya bisa memperoleh itu. Bukan berarti Allah kan mampu, iya Allah mampu. Cuma itu harus apa? Harus ngertilah kadar dirinya atau kadar doanya. Allah mampu saja, mampu saja. Wadzalika wa yaqulu, lalu dia mengatakan, oh ini rahmat saya kepada makhluk, katanya. Dengan meminta itu keliru. Katanya apa? Li'annahu mukhalifun li nususis syara', sebab itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Dengan syariat itu ya, yang berdoa apa? Kita dituntut berdoa yang wajar. Walaupun kita boleh semua permintaan itu, ya, tetapi yang wajar, yang sesuai dengan kita punya. Ru'ya Al-Ghazali, pernah diperlihatkan Imam Ghazali dalam tidur, yang diperlihatkan oleh orang lain, melihat Imam Ghazali di dalam tidurnya. Faqila lahu ma fa'alallahu bik, maka dikatakan pada Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata si orang soleh tadi melihat Imam Ghazali dalam tidur, bertanya, wahai Ghazali, wahai Imam Ghazali, apa yang dilakukan Allah kepada dirimu? Faqala auqafani baina yadayhi, Allah memberdirikan aku di hadapan dia, di hadapan pengadilannya. Waqala, dan Allah berkata li kepadaku, bima qadimta alayya, dengan apa wahai Ghazali kau datang kepada saya, kata Allah. Bima qadimta alayya, dengan apa kamu datang kepada saya wahai Ghazali? Fasirtu al-quru amali, maka mulailah aku menyebut amal-amalku. Faqala, maka berkata
lam aqbalha. Disebut amal-amalnya. Yang menyusun kitab macam-macam, dia membuat daripada satu padepokan, satu pesantren, di tempatnya ditulis, disebut amalnya semuanya. Maka Allah mengatakan, saya tidak terima amal itu, kata Allah. Wa inama qabiltu minka dzata yaumin, hanya saja yang saya terima suatu hari, ya, darimu, ya, suatu hari. Nazalan zubabatun ala midadi qalamik, turun satu lalat di tinta daripada penamu. Ini pena zaman dulu ya, yang dicelupkan di tinta daripada penamu, di ujung pena itu turun lalat di tinta daripada pena itu. Ingin minum lalat, litasyraba minha, supaya lalat tadi minum darinya, dari midad, dari tinta. Wa anta taktub, sedangkan kau sedang menulis ketika itu. Fatarabtal kitab, lalu kau tinggalkan menulis. Kau tidak mencelupkan penamu ke tinta tadi karena membiarkan lalat itu minum. Hatta akhazat hadduha, sehingga lalat tadi mengambil bagiannya. Rahmatan biha, karena kasih sayang kepada lalat tadi. Suma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, imdu bi abdi ila jannah, ya. Tariklah hambaku ini ke surga. Imdu, berlalulah dengan hambaku ini, bawalah hambaku tadi ke surga. Hanya karena rahmat kepada lalat. Artinya di sini hikmah apa? Bahwa amal besar itu kadang-kadang banyak riaknya. Kita kalau amal besar, sedekah besar, kita kadang riak. Tapi justru amal kecil itu yang selamat, karena amal kecil tidak mungkin kita sombongkan. Iya, mau sombongkan. Bahkan mungkin tidak terasa kalau itu amal baik. Iya. Iya. Justru maka itu kenapa kok kebanyakan ini kan, ini riwayat orang soleh ya, jika orang soleh. Bahkan di hadis pun banyak riwayat seperti itu. Orang masuk surga hanya karena minum anjing, ya, kasih minum anjing. Orang masuk surga hanya gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang remeh-remeh malah. Kenapa? Ya rahasianya ya itu tadi. Justru yang remeh ini yang selamat dari penyakit hati, sehingga itu yang dia bisa lihat nanti di akhir. Yang besar-besar banyak riaknya, habis dengan riak, dengan ujub. Niyatubillah min dzalik. Ya walaupun kalau ojo amal sing gitu-gitu. Ini juga ya. Seperti tadi itu songong minta 100 dinar, udah kerja apa-apa minta 100 dinar. Ya. Songong itu. Tapi qauli SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, yarhamkum. Ya. Riwayatani. Kata-kata yarhamukum itu ada dua riwayat, ada jazm dengan sukun yarhamkum. Alana jawabul amr, itu ini masalah aja. Grammar. Itu jawabul amr, jawaban dari perintah tadi. Dari perintah irhamu, ya. Itu jawabannya yarhamkum. Kalau ada fi'il amr kata perintah, terus ada jawaban dari perintah itu, biasanya disukunkan. Yarhamkum. Yarham itu sukun. Itu apa? Riwayat pertama. Warofa, riwayat kedua rofa, yarhamukum. Ada dua riwayat. Ada yarhamkum, ada yarhamukum pakai dhammah. Rofa dengan dhammah. Ya. Yarhamukum. Kenapa? Jumlah duaiyah, karena itu jumlah untuk mendoakan semoga Allah merahmati kalian. Bahwa aula, dan ini lebih utama, lianna doa Rasulullah ghairu mardud, sebab doa beliau SAW tidak tertolak. Maka orang yang rahmatilah orang di bumi, maka semoga Allah merahmati kalian, kata Rasulullah. Min asbabi husnul khotimah, ini termasuk sabab husnul khotimah adalah al-muwadzabatu, mengistiqomahkan rutin ala hadza doa, atas doa ini. Allah bahwa itu apa? Allahumma akrim hadhil ummatil Muhammadiyah. Ya Allah, muliakanlah umat Muhammadiyah ini, umat Muhammad ini, bijamili awaidik, dengan bagus-bagusnya, dengan kebagusan awaid pemberianmu, fidarain, di dunia dan di akhirat, ikraman liman ja'ata min ummati, sebagai pemuliaan terhadap orang-orang yang kau sudah liman ja'ata min ummati, yang sudah kau jadikan umat ini daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang berikanlah mereka kemuliaan ya Allah, karena memuliakan umat Muhammad, karena ini adalah umat kekasihmu. Allahumma akrim hadhil ummatil Muhammadiyah, Allahumma akrim hadhil ummatil Muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'ata min ummati sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara sebab
husnul khatimah. Wa bina'al muwadhabah ala hadha du'a, yaitu rutin diantaranya dari saking setengah asbab itu tadi, saking piro-piro sabab itu tadi. Bina saking piro daripada asbab. Sebab-sebab husnul khatimah adalah muwadhabah, merutinkan, melanggengkan ala hadha du'a, atas doa ini antara sunnah subuh dan fardu subuh, baina sunnati subhi wa fardhi. Apa itu doanya? Bahwa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Di antara sabab husnul khatimah adalah merutinkan doa tadi antara sunnah subuh dengan fardu subuh, antara adzan dan iqamah, sunnah subuh dan fardu subuh. Allahumma fil umat Muhammad, ya Allah ampunilah bagi umat junjungan kami Nabi Muhammad. Allahumma raham umat Muhammad, ya Allah rahmatilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sur umat Muhammad, ya Allah tutupilah aib daripada umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah sempurnakanlah yang kurang daripada umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi, ya Allah berilah afiat kepada umat Sayyidina Muhammad. Allahumma fadl, ya Allah jagalah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah, ya Allah rahmatilah umat Muhammad dengan rahmat yang umum ya rabbal alamin. Allahumma fil umat Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah bagi umat Sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan, ampunan yang umum ya rabbal alamin. Allahumma farij umat Sayyidina Muhammad, ya Allah lapangkanlah daripada umat Sayyidina Muhammad farajan ajilan, dengan kelapangan yang cepat, dan kelapangan dari segala kesempitan, kesulitan ya rabbal alamin. Wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Wa bina mulazamatu ahli doa, di antara penyebab husnul khatimah adalah melazimi doa ini, yaitu ya rabb kulli syai', wahai Tuhan segala sesuatu, bi qudratika ala kulli syai', dengan kudratmu, kekuasaanmu atas segala sesuatu. Ighfir li kulla syai', maafkan, ampuni untukku segala sesuatu. Wala tas'alni an kulli syai', jangan kau tanya aku tentang segala sesuatu. Nanti di akhirat engkau hisab aku tentang segala sesuatu. Wala tuhasibni fi kulli syai', jangan kau hisab saya tentang segala sesuatu. Wa a'tini kulla syai', dan berilah saya segala sesuatu. Mintanya enak tak? Minta diberi segala sesuatu tapi jangan ditanya ya. Jangan dihisab. Ya, Bab. Ya. Itu ya Rabb kulli syai', bi qudratika ala kulli syai', ighfir li kulli syai', wa la tas'alni an syai', wa la tuhasibni ala syai', wa la tuhasibni bi kulli syai', wa la tas'alni an kulli syai', wa la tuhasibni bi kulli syai', wa a'tini kulli syai'. Allahu a'lam. Bab sunnah itu muqaddimah. Tadi baru masuk bab yang kedua. Dua perkara.